Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Amar Pradopo di acara Ngamar, ngobrol bareng Amar. Oke, kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan atau pengenalan tokoh wayang, yaitu Raden Gatotkaca. Ini dia bentuknya Raden Gatotkaca. Bagi teman-teman yang belum tahu siapa sih Raden Gatotkaca, Raden Gatotkaca itu adalah anak dari Raden Werkudara atau Bima, biasa dikenal istilahnya Bima. Raden Gatotkaca ini anak kedua dari Bima, tetapi dari istri yang kedua, yaitu Dewi Arimbi. Ya, yang digawe anak mbarep ya kenek, digawe anak nomor loro ya kenek, tetapi secara urutan dari anak Bima itu kan yang pertama Antarja, Raden Antarja, yang kedua Raden Gatotkaca, dan yang ketiga Raden Antasena. Itu kalau versi Solo ya. Nah, ini Raden Gatotkaca ini anak dari Bima dan Dewi Arimbi. Dewi Arimbi itu adalah anak dari Prabu Tremboko dari kerajaan Pringgondani ya. Jadi Gatotkaca ini ada dua darah yang mengalir. Satu darah Satria, yaitu Pandawa, dan yang satu darah Buto. Kenapa kok Buto, Mas? Ya memang Dewi Arimbi itu kan keturunan dari Buto ya. Lalu pada saat lakon Babat Wonomarto itu kan Bima atau Werkudara itu kan ditolong oleh Dewi Arimbi yang tadinya buruk rupa, tetapi setelah dibacakan mantra oleh Dewi Kunti akhirnya berubah menjadi wanita yang cantik. Lalu dinikahilah oleh Bima dan akhirnya lahirlah seorang Gatotkaca ini. Lah, untuk kelahiran bagaimana? Untuk kelahiran sendiri, Raden Gatotkaca itu nama kecilnya yaitu Jabang Tetuko, di mana di usia 1 tahun tali pusarnya belum bisa diputus, karena memang apa ya istilahnya, di dalam pewayangan itu kan ada atau mesti yang tokoh yang perlu diviralkan lah, gampangannya ya digaweke cerita lah. Gatotkaca ini kan masa kecilnya kan tali pusarnya susah untuk dipotong, lalu kan oleh dewa diberikan suatu jalan keluar, yaitu menggunakan senjata Kunto Wijayandanu. Oleh sebab itu turunlah senjata Kunto itu untuk diberikan kepada keluarga Pandawa, tetapi pada saat perjalanannya itu Dewa Narada itu keliru mengenai menyerahkan pusakanya yang harusnya untuk Arjuna, tetapi ada tokoh atau seseorang yang wajahnya mirip sekali oleh Arjuna, yaitu Basukarno atau bisa dibilang Surya Putra. Itu kan pada saat topo itu kan dia mencopot busananya sebagai adipati, dia hanya menggunakan pakaian kesatria, lalu Dewa Narada itu turun dan memberikan pusaka Kunto Wijayandanu itu, dikiranya Arjuna, padahal itu bukan Arjuna. Lalu setelah ada perseteruan antara Arjuna dan Surya Putra, Arjuna hanya dapat rongko. Rongko itu apa ya bahasa Indonesianya? Wadahnya gaman Kunto Wijayandanu lah. Alhasil pusar Gatotkaca tadi bisa dipotong dengan menggunakan wadah gaman Kunto Wijayandanu. Anehnya itu masuk ke dalam pusar Gatotkaca menjadi satu di dalam diri Gatotkaca. Kalau sekarang opo yo iso Mas? Yo mbuh wong cerita wayang begitu. Ya namanya cerita wayang ya, untuk sorry tauladan aja. Tetapi kalau nyatanya bisa atau tidak ya wallahu alam bisawab. Nah, di samping ada kejadian yang aneh tadi, juga timbul gonjang-ganjing di Kahyangan Suralaya pada saat Ratu Buto raksasa bernama Kalapracana itu ingin menyerang Kahyangan. Lalu Gatotkaca lah yang dijadikan jago oleh para dewa. Itu masih kecil loh, masih kecil ya. Ya itu habis setelah dipotong pusarnya, dewa langsung turun. Lah tadinya Bima juga ya marah-marah, wong mosok anake cilik arep didake jago. Ternyata Gatotkaca bisa dibesarkan secara cepat menggunakan Kawah Condrotimuka. Lah itu tempat pendadaran ya di Kawah Condrotimuka itu. Lah Kawah Condrotimuka sendiri itu kan kalau di sini ya kayak gumpalan-gumpalan air yang ada apinya, jadi ya panas sekali, seperti di pegunungan itu kan ada kawah atau itu. Lah ya seperti itu wujudnya Kawah Condrotimuka. Lalu Gatotkaca kecil dimasukkan ke kawah dan akhirnya Gatotkaca itu bertumbuh menjadi kesatria. Ya ini tokohnya seperti ini. Lah setelah sudah masuk Kawah Condrotimuka terus jadi jago dewa melawan Kalapracana, akhirnya tewas dan oleh dewa pun diberi julukan Gatotkaca
Gatotkaca. Gegantangane kaya kaca. Karena di Kawah Condrodimuka itu sendiri kan diberikan gaman-gaman oleh para dewa, jadi yo jarene ben kuat, mula disebut satriya otot kawat balung wesi itu, yaitu gegantangane kaya kaca, jenenge Gatotkaca. Lah di samping itu, ini saya juga dapat sedikit ilmu manfaat dari teman dalang juga yang dari Cirebon atau Indramayu. Itu ada juga versi yang menyebutkan bahwa nama-nama Gatotkaca itu sangat banyak sekali. Bahkan setiap dewa memberikan nama, seperti Narada itu memberikan nama Gatotkaca. Lalu Dewa Indra memberikan nama Gagak Pertala. Bathara Surya Surapringga. Bathara Candra memberikan Satria Pringgondani. Bathara Wisnu Purbaya. Bathara Brahma itu Gandik Wesi. Bathara Bayu Krincing Wesi. Yamadipati Puger Tengah. Komajaya Braja Pamekas. Dan yang terakhir Katroya yaitu Jaya Lelono. Itu kan banyak versi pengembangan ya dari Sanggit daerah Indramayu, Cirebon, Bandung juga. Ya ini khasanah wayang itu sangat luas sekali. Jadi ini juga ilmu yang bermanfaat juga. Nah, untuk pusakanya sendiri, pusaka yaitu yang pertama Kotang Ontokusumo. Lah ini dia wujudnya. Bisa dilihatkan ini wujudnya Kotang Ontokusumo. Nah, kalau Abah Endros menyebutnya Kotang Ontokusumo Cape Basunondo. Basunondo itu ini loh, bintang ini loh. Lah kalau banyak versi yang menyebutkan Caping Basunondo, tetapi kan Gatotkaca sendiri kan satriya mosok nganggo caping lah. Itu juga ada yang menyebutkan juga menggunakan Caping Basunondo, tetapi kalau Abah Endros memberikan penjelasan Kotang Ontokusumo Cape Basunondo. Capnya Basunondo ini bintang. Nah, Cape Basunondo. Dan juga kasut podo kacarmo itu sejenis sepatu kulit yang dibuat dari lungsungan kulit Bathara Antaboga. Lungsungan kulit itu kan, Antaboga itu kan ular atau naga lah. Setiap musim kan ular itu ngelungsungi ya, cara Jawa niki apa ya, ngelungsungi iki mengelupaskan kulit gitu loh. Lah itu menjadikan itu tadi podo kacarmo itu tadi, atau kasut podo kacarmo itu tadi. Lah kesaktiannya apa? Kesaktiannya itu bisa menembus di alam-alam goib tanpa ada juga alangan suatu apapun, dan juga bisa menambah daya kekuatan itu tadi. Lah untuk pernikahan sendiri, Raden Gatotkaca itu menikah dengan Dewi Endang Pergiwa. Endang Pergiwa itu anak dari Arjuna. Nah, untuk kematian Gatotkaca sendiri itu mati dalam keadaan perang Bratayuda, di mana di hari ke-14 itu pada saat malam hari Duryudana itu kan mengalami kekalahan karena Jayadrata, salah satu Kurawa, Punggawa Kurawa yang mati tewas dibunuh oleh Arjuna. Nah, setelah melihat itu semua, maka Duryudana meminta kepada Karna untuk melancarkan serangan pada malam hari lah. Padahal kan Bratayuda itu nggak boleh menyerang di malam hari, tetapi ya jenenge wae Kurawa kan ya mukili to, arep memanfaatkan kondisi kesempatan kelengahan lawan. Lah akhirnya malam hari itu ada penyerangan secara tiba-tiba yang dipimpin oleh Basukarna dengan menggunakan taktik di malam hari, dan prajurit Lembusa dan Lembusono itu menyerang bumi perkemahan Pandawa. Lah setelah mengetahui, Krishna itu menyuruh Gatotkaca untuk menandingi. Lah disitulah terjadi pertempuran. Nah ini tadi ada sangkut pautannya, kenapa kok yang maju Karna, kenapa juga yang diajukan pihak Pandawa adalah Gatotkaca. Lah ini ada sangkut pautnya dengan kelahiran tadi. Istilahnya Gatotkaca ki mati mergo menyatuni gaman dengan wadah. Gamane sing nggawa Karna, jadi kan Gatotkaca mati dengan Kuntawijayandanu, terkena pusakanya Basukarna. Lah sedangkan wadahnya Kuntawijayandanu ini kan sudah melebur menjadi satu kepada Gatotkaca. Lalu pada saat Bratayuda akhirnya Karna mengeluarkan senjata pamungkas yang ditanding oleh Gatotkaca, tempuk dadi siji. Berarti kan yo ketemune gaman karo Rangka. Ya udah, kenapa tadi ada sangkut pautnya dengan kelahiran, itu tadi.
Ada juga versi lain bahwa kematian Gatotkaca itu penantian dari pamannya si Kala Bendana. Kala Bendana itu adik dari Dewi Arimbi yang pada saat itu juga dibunuh oleh Gatotkaca karena nggak sengaja. Nah itu nggak sengaja kebunuh, gampangane guru arep ditangkis ngene iki malah kena sirahe terus meninggal lah. Kala Bendana sumpah, aku urung gelem munggah ning kasuwargan jati kalau aku belum bersama kamu Gatotkaca. Lah ada juga versi yang menancapkan Kuntawijaya Danu ini adalah Kala Bendana yang menusuk kepada Gatotkaca. Ada juga versi yang Karna melepaskan sendiri lalu terkena. Lah itu tadi untuk sedikit cerita mengenai Gatotkaca ya. Dan ini juga ada wayang-wayang di mana versi Gatotkaca. Nah ini kalau ini Gatotkaca Wondosolo ya, ini Solo. Nah ini juga ada yang dari Jogja. Ini Jogja, Gatotkaca gaya Jogja seperti ini. Kalau deteknya sama Solo ya mungkin berbeda jauh ya. Nah beda banget kan, loh. Lah kacek sak rong pelemahan, loh. Nah ini. Acek sak pelemahan. Nah, ya kan? Ini gaya Jogja. Memang sedikit agak kecil. Oh iya, biasanya juga Kotang Ontokusumo ini ada yang disimbolkan gambar, ada juga yang polosan begini. Lah itu monggo kreasi terserah. Ini gaya Jogja. Nah, ada lagi juga gaya. Nah, ini gaya Indramayu atau wayang Cirebon pesisir. Nah ini juga kecil juga ini. Ini juga hampir sama dengan Jogja. Nah ini wayang pesisir. Sebutannya wayang Dermayonan, wayang Cirebon. Nah, ini Gatotkaca Cirebon. Ada juga yang dari Jawa Timur. Ini dari Jawa Timur. Lah ini mengapa tadi saya sebutkan Gatotkaca adalah pertemuan antara satria dan buta. Lah ini pada saat lakon Topeng Waja ini Gatotkaca setelah topengnya pecah itu wajahnya seperti ini. Lah kok iso bagus ini kenapa? Lah karena Gatotkaca pakai topeng. Nah ini tadi Gatotkaca itu sebenarnya wajahnya seperti ini, cuman oleh dewa diberikan topeng gen bagus karepe nggo nutupi eleke Gatotkaca. Mula Gatotkaca ora tau mesem, yen mesem mesti enek siunge. Nah, itu sepengetahuan saya dan setahu saya seperti itu. Jadi kenapa kok tidak pernah mesem Gatotkaca? Nah, ini juga ada juga wayang-wayang yang menyerupai Gatotkaca bahkan bisa digunakan untuk Gatotkaca. Nah ini yang pertama. Ini untuk Sasi Kirana juga bisa. Nah ini untuk Sasi Kirana juga bisa. Sasi Kirana itu anak dari Gatotkaca. Juga bisa digunakan untuk Gatotkaca waktu muda. Nah ini juga ada juga Gatotkaca Rapek tapi gaya Cirebon. Ini ada juga. Nah ini wayang-wayang sejenis Gatotkaca tetapi juga bisa digunakan untuk Gatotkaca. Ini wayang silian bisa digunakan juga. Tinggal tinggal pantas enggaknya. Kalau ini saya lebih ke ke Sasi Kirana ya, anak Gatotkaca ya. Kalau ini juga sama. Tetapi nggak menutup kemungkinan kalau yang ini bisa untuk digunakan Gatotkaca sewaktu muda. Nah ini tadi. Nah ini dia.
Ya, itu tadi sedikit cerita mengenai tentang Gatotkaca dan juga apa sih keunggulan, kesaktian dan juga cerita Gatotkaca dari lahir sampai mati. Ya mungkin nggak terlalu detail, tetapi untuk pemahaman teman-teman yang belum mengetahui wayang setidaknya bisa mengenal wayang. Ya, terima kasih konten dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata atau kurang paham mengenai penjelasan, bisa komen di bawah ini. Kalau ingin yang tanya lebih dalam lagi bisa komen, bisa DM Instagram juga. Nanti pasti insya Allah saya jawab dan saya jelaskan bila mana saya paham. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah beratensi melihat video saya, dan jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan karena ini masih suasana pandemi, dan juga jangan lupa juga untuk selalu like, komen, subscribe juga kepada channel Amar Pradopo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.